Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fadila dari kelompok 6 dan teman saya Sri Rezeki Wulandari. Saya pemateri pertama yang akan membacakan tentang inteligensia. Jadi pertama saya membaca satu hakikat inteligensi. Secara harafiah, inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus, di mana kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami suatu. Definisi inteligensi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Woolford menjelaskan bahwa tentang inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberi satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. 2. Howard Gardner mengemukakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dalam situasi nyata. 3. David Wechsler, inteligensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk berpikir rasional dan menangani lingkungan secara efektif. 4. Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran inteligensi bersama Theodore Simon, mendefinisikan inteligensi sebagai sisi tunggal dari karakteristik seseorang yang terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Komponen untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. 2. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. 3. Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autism. George menyebutkan inteligensi sebagai kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bersifat mengandung kesukaran kompleks atau diarahkan pada tujuan ekonomis bernilai sosial. Selain mengemukakan berbagai macam pengertian inteligensi, ada banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang inteligensi, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu psikologi yang mengatakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor ke satu faktor umum. 2. Teori dua faktor dikembangkan oleh Charles Perman, seseorang psikologi dan ahli statistik dari Inggris. 3. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee. Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari hubungan neural antar stimulus dan respon. 4. Teori hierarki, yaitu teori ini dikembangkan oleh Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkorelasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan perimbang. B. Faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor minat dan pernah. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan, merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Faktor pembentukan. Faktor adalah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Faktor kebebasan, hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Faktor lingkungan tidak bisa kita pungkiri. Lingkungan sosial termasuk faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang.
C. Perbedaan inteligensi dengan bakat, IQ, dan kreativitas. Pertama, bakat. Bakat merupakan kemampuan yang memang sudah dimiliki oleh setiap orang yang digunakan untuk mempelajari sebuah hal yang dengan cepat, bahkan beberapa di antaranya dalam waktu singkat, serta memiliki hasil yang sangat baik pula. Jenis-jenis bakat yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang memang berupa potensi dasar dan sifat umumnya. Hal ini dapat diartikan jika semua orang memang memilikinya. Dua, bakat khusus merupakan kemampuan yang memang berupa potensi khusus, yang berarti tak semua orang memilikinya. Misalnya bakat olahraga, seni, pemimpin, penceramah, dan masih banyak lainnya. Bakat khusus ini terdiri dari beberapa antara lain, yaitu bakat verbal adalah bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal, bakat mengenai konsep dalam bentuk angka-angka. Bakat skolastik merupakan kombinasi dari kata dan angka, meliputi kemampuan dalam menalar, berpikir, menguruskan, menciptakan hipotesis pada pandangan hidup yang sifatnya rasional lainnya. Kecerdasan ini biasanya ditemukan pada akuntan, ilmuwan, pemrograman, dan sebagainya. 3. Bakat abstrak, bakat yang bukan dalam bentuk angka maupun kata, namun lebih dalam bentuk pola. Bakat ini biasanya dalam bentuk prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja, alat-alat, dan lainnya. Bakat relasi ruang, bakat yang digunakan untuk mengamati serta menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir 3 dimensi. Bakat ini akan membuat seseorang memiliki sifat peka yang tajam kepada dalam detail visual. Biasanya bakat ini dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek, dan lainnya. 6. Bakat kecepatan ketelitian klerikal, bakat yang berupa tulis, menulis, meramu dalam laboratorium, dan lainnya. Bakat bahasa, bakat yang merupakan penalar analitis bahasa. Biasanya ini dimiliki oleh penyiaran, editing, hukum, dan pramuniaga, jurnalistik, dan lainnya. Itu saja pemateri dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sri Rizky Wulandari. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Rizky Wulandari. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Jihan Fadila. Nah, di mana kelompok 6 ini membahas tentang intelijensia. Baiklah, lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya IQ. IQ merupakan kemampuan untuk bertindak secara efektif, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara baik. Secara umum, IQ merupakan kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Kemudian yang keempat ada yang namanya kreativitas. Kreativitas ini yaitu kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Baiklah, pada poin yang keempat di sini kami membahas tentang kecerdasan jamak, atau yang sering kali kita dengar yaitu multiple intelligences. Inteligensi atau kecerdasan sering didefinisikan sebagai suatu kemampuan berpikir dan bertindak dan menyelesaikan masalah. Menurut Yaumi, kecerdasan manusia dapat dilihat dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan sendiri. Kalau menurut Gardner, dalam teorinya menemukan 8 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan jamak, atau multiple inteligensi. Yang pertama itu ada yang namanya kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini berhubungan dengan 4 keterampilan berbahasa. Kemudian yang kedua ini
ada yang namanya kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan untuk menggunakan angka-angka secara efektif untuk menghitung dan berpikir secara nalar serta bersikap kritis. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya kecerdasan visual spasial, merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara akurat, membayangkan ruangan dan melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsi tersebut. Kemudian yang keempat ada kecerdasan berirama atau musik. Kecerdasan berirama atau musikal yaitu suatu kecerdasan yang berhubungan dengan bidang musik. Kalau yang kelima ada yang namanya kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik ini berhubungan erat dengan kemampuan fisik motorik. Maksudnya itu, seseorang yang memiliki fisik motorik yang bagus biasanya memiliki daya motorik yang kuat. Kemudian yang keenam ada yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini maksudnya itu intrapribadi, merupakan kecerdasan memahami diri, kesadaran terhadap diri, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini berhubungan dengan kemampuan memahami orang lain. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kecerdasan naturalis. Kalau menurut Armstrong, kecerdasan naturalis yaitu kecerdasan untuk mencintai keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar tempat tinggal terdekat dan juga mengamati fenomena alam dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Di sini juga kami membahas tentang cara mengembangkan kecerdasan jamak pada anak usia dini. Yang pertama, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berhubungan erat dengan kemampuan seni. Kecerdasan ini bisa dikembangkan melalui kemampuan memainkan alat-alat musik atau menyanyi. Kemudian kecerdasan kinestik. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam mengendalikan gerakan dalam upaya menghasilkan suatu karya. Kemudian kecerdasan logika matematik. Sesuai dengan teori perkembangan kognitif, kecerdasan logika matematik anak mulai berkembang pada tahapan profesional. Kemudian yang keempat, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara efektif yang terdiri dari 4 keterampilan, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Kemudian yang kelima, ada yang namanya kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial pada pembelajaran anak usia dini, khususnya TK, bisa diberikan melalui kegiatan seni. Melalui kegiatan seni 2 dimensi atau 3 dimensi dan matematika. Kemudian yang keenam ada yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal pada anak usia dini merupakan suatu kemampuan anak dalam memahami dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu kemampuan seseorang dalam memahami orang lain serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, pengembangan kecerdasan naturalis dapat dilakukan dengan mengajak anak melakukan aktivitas seperti berkebun, mengunjungi kebun binatang, atau bertamasya. Adapun cara yang lain yaitu memelihara binatang peliharaan seperti kucing, merpati, ayam, kelinci, dan sebagainya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.